Pernahkah Anda melihat seseorang yang setiap hari melakukan hal-hal yang sama, lalu diam-diam ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya? Mereka menganggap usahanya sia-sia, bahkan tidak masuk akal. Namun, bagaimana jika 1 tahun kemudian justru orang-orang yang menertawakannya itu datang meminta nasihat? Kisah kali ini adalah tentang seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun bernama Bu Novi. Sebuah cerita sederhana yang membuktikan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keyakinan seringkali menghasilkan sesuatu yang tidak pernah diduga. Bu Novi berusia 55 tahun. Ia tinggal di sebuah desa yang tenang bersama suaminya. Kedua anaknya telah berkeluarga dan tinggal di kota sehingga rumah yang dulu ramai kini terasa jauh lebih sepi. Setiap pagi setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Bu Novi selalu berjalan ke halaman depan membawa ember berisi air, cangkul kecil, dan beberapa bibit tanaman. Halaman rumahnya tidak terlalu luas. Sebagian orang bahkan menganggap tanah itu kurang subur. Namun, bagi Bu Novi, setiap jengkal tanah memiliki harapan jika dirawat dengan penuh kesabaran. Awalnya, ia hanya menanam cabai, tomat, kangkung, dan beberapa tanaman obat keluarga. Lama-kelamaan, ia menambah terong, serai, kunyit, jahe, daun bawang, dan berbagai bunga yang menarik kupu-kupu datang ke halaman rumahnya. Tetangganya mulai memperhatikan kebiasaan itu. Hampir setiap hari menanam terus, emangnya mau jadi petani? Kata salah seorang tetangga sambil tertawa kecil. Usianya sudah segitu, masih capek-capek ngurus tanah, sahut yang lain. Bu Novi mendengar ucapan itu, ia hanya tersenyum. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Baginya, membalas ejekan hanya akan menghabiskan tenaga yang seharusnya dipakai untuk merawat tanaman. Setiap pagi ia menyiram, membersihkan rumput liar, membuat kompos dari daun-daun kering, dan memanfaatkan sisa sayuran dapur menjadi pupuk alami. Rutinitas itu dilakukannya tanpa pernah merasa bosan. Musim hujan datang, sebagian tanaman mati karena terlalu banyak air. Bu Novi kembali menanam dari awal. Musim kemarau tiba, tanah mulai retak. Ia harus bolak-balik membawa air dari sumur agar tanamannya tidak layu. Orang-orang kembali berkata, "Lihat, capai sendiri. Hasilnya juga belum tentu." Namun Bu Novi percaya bahwa hasil besar selalu diawali oleh pekerjaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Hari demi hari berlalu, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Perlahan, halaman rumahnya mulai berubah. Yang tadinya hanya tanah kosong, kini dipenuhi warna hijau. Cabai tumbuh lebat, tomat bergelantungan, terong mulai berbuah, serai mulai tumbuh tinggi, jahe dan kunyit siap panen. Rumah yang dulu terlihat biasa, kini tampak sejuk dan asri. Burung-burung kecil mulai sering singgah. Udara di sekitar rumah terasa lebih segar. Tetangga yang dulu mengejek mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu pagi, seorang ibu datang. "Bu Novi, boleh beli cabainya? Di pasar lagi mahal." Bu Novi tersenyum sambil memetik beberapa cabai merah. "Tentu boleh." Sejak hari itu, semakin banyak orang datang membeli hasil kebunnya. Awalnya hanya cabai, lalu tomat, kemudian kangkung, setelah itu jahe, kunyit, serai, hingga daun bawang. Bu Novi tidak pernah memasang harga tinggi. Ia lebih senang melihat orang mendapatkan sayuran segar langsung dari kebunnya. Melihat permintaan yang terus bertambah, ia mulai memperluas tanamannya. Ia memanfaatkan botol bekas sebagai pot. Karung bekas diisi tanah untuk menanam cabai tambahan. Barang-barang yang dianggap sampah oleh orang lain justru menjadi kebun produktif di tangannya. Mereka bekerja bersama setiap pagi. Keduanya merasa bahagia.
bukan hanya karena memperoleh tambahan penghasilan, tetapi karena setiap hari memiliki aktivitas yang membuat tubuh tetap bergerak dan pikiran tetap segar. Suatu hari harga cabai di pasar melonjak sangat tinggi. Orang-orang kesulitan mendapatkannya. Sementara itu, kebun Bu Novi sedang memasuki masa panen. Dalam waktu singkat, hampir seluruh hasil panennya habis terjual. Penghasilan yang diperoleh jauh melebihi perkiraannya. Ia menggunakan uang itu untuk memperbaiki pagar rumah, membeli bibit baru, serta menyisihkan sebagian untuk tabungan. Kini orang-orang yang dahulu sering mentertawakannya mulai berubah sikap. Bu Novi, bagaimana cara menanam cabai supaya subur? Kalau tomat sering terkena ulat, harus bagaimana? Pupuk apa yang bagus? Bu Novi menjelaskan semuanya dengan sabar. Ia tidak pernah mengungkit ejekan masa lalu. Baginya, ilmu akan semakin bermanfaat jika dibagikan. Beberapa ibu rumah tangga di lingkungan sekitar akhirnya mengikuti jejak Bu Novi. Mereka mulai memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Ada yang menanam cabai, ada yang menanam bayam, ada yang memilih kangkung, dan ada pula yang membuat kebun kecil berisi tanaman obat. Beberapa bulan kemudian, lingkungan tempat tinggal mereka berubah menjadi jauh lebih hijau. Pengeluaran belanja sayur berkurang. Sebagian warga bahkan memperoleh tambahan penghasilan dari hasil panen. Anak-anak senang melihat banyak kupu-kupu dan burung datang di lingkungan mereka. Suasana kampung menjadi lebih asri daripada sebelumnya. Suatu sore, seorang tetangga yang dulu paling sering mengejek datang menghampiri Bu Novi. Dengan wajah sedikit malu, ia berkata, "Maaf ya, dulu saya sering menganggap apa yang ibu lakukan itu sia-sia." Ibu Novi tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita sama-sama belajar." Jawaban sederhana itu membuat tetangganya terharu. Ia menyadari bahwa keberhasilan seseorang tidak pernah datang dalam semalam. Dibutuhkan waktu, kesabaran, kegagalan, dan kemauan untuk terus mencoba. Setahun telah berlalu sejak Bu Novi mulai menanam setiap hari. Tidak ada yang menyangka perubahan sebesar itu bisa lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa henti. Bukan hanya halaman rumah yang berubah, hidup Bu Novi pun berubah. Ia menjadi lebih sehat karena setiap hari bergerak. Pikirannya lebih tenang karena dekat dengan alam. Keuangan keluarganya terbantu. Dan yang paling membahagiakan, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Suatu hari salah seorang anaknya pulang dari kota. Melihat halaman rumah yang penuh dengan tanaman, ia kemudian terkejut. "Bu, rumah sekarang cantik sekali." Ibunya tersenyum. "Semua ini bukan terjadi dalam seminggu. Ibu hanya melakukan sedikit demi sedikit setiap hari." Anaknya mengangguk sambil memandang kebun yang hijau. Saat itu, ia benar-benar memahami bahwa tidak ada hasil besar tanpa proses yang panjang. Kisah Bu Novi mengajarkan bahwa usia bukan alasan untuk berhenti berkarya. Justru ketika banyak orang memilih menyerah karena merasa sudah terlambat, masih selalu ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang bermanfaat. Kadang-kadang orang akan mentertawakan usaha kita karena mereka belum melihat hasilnya. Tetapi waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar tekun. Jika hari ini Anda semua memiliki halaman kecil, jangan remehkan. Jika Anda memiliki waktu, beberapa menit setiap pagi, manfaatkan. Kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten mampu menghasilkan perubahan besar. Ibu Novi tidak pernah bermimpi menjadi orang terkenal. Ia hanya ingin membuat halaman rumahnya lebih hidup. Namun, dari niat sederhana itu lahirlah manfaat yang dirasakan banyak orang. Dan mungkin itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Bukan tentang dipuji atau dikagumi, melainkan tentang bagaimana
Satu tindakan kecil mampu membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Sebelum mengatakan bahwa suatu usaha tidak akan berhasil, ingatlah kisah Bu Novi. Wanita yang dulu dianggap aneh karena setiap hari menanam, tetapi akhirnya membuktikan bahwa kesabaran dan ketekunan mampu mengubah hidup, bahkan menginspirasi banyak orang di sekitarnya.